Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kalian. Selamat pagi. Ibadah kita pagi ini akan dilayani oleh Pendeta David Rustandi Surya dari GKI Kota Wisata Cibubur. Adapun penatua tugas adalah Penatua Sumarno, Penatua Richard, Penatua Rido, dan Penatua Manunggal. Pemandu pujian oleh Bapak Wasono dan Penatua Erin, pengiring pujian Saudari Jeska, pengisi pujian Dohobos, pendoa Ibu Mevita, multimedia dan sound system Saudari Livia, Saudari Vicky, dan Penatua Joseph. Sedangkan Pendeta Diana Bahri melayani di GKI Bogor Baru, bakal Jemaat Sentul Bogor, Jawa Barat pada pukul 9 hari ini. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Diinformasikan kepada saudara-saudara jemaat dan simpatisan bahwa pada hari Minggu depan pada tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 9 pagi pada kebaktian umum pertama, bertempat di gereja, Majelis Jemaat akan mengadakan ibadah intergenerasional. Ibadah ini adalah gabungan ibadah umum dan ibadah komisi anak yang akan dipimpin oleh komisi anak. Jadi ibadah komisi anak yang biasa diadakan di ruang serbaguna pada hari Minggu depan 30 Juli 2023 ditiadakan. Sedangkan akan juga diadakan ibadah nuansa muda, yaitu adalah gabungan dari ibadah komisi remaja dan komisi pemuda. Diadakan pada pukul 10 bertempat di F9. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok akan melakukan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan gula darah, tekanan darah dan gula darah, kolesterol dan asam urat. Ini adalah kegiatan yang free atau gratis. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli minggu depan pada pukul 11 setelah kebaktian, bertempat di ruang gereja. Bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang ingin mengikuti kegiatan ini, dapat melakukan pendaftaran melalui WhatsApp di nomor hotline gereja 0812 9521 0947. Saya ulang 0812 9521 0947 dengan menyebutkan nama Anda, alamat lengkap. Demikian pemberitaan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kami ucapkan terima kasih. Berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra yang diberi nama Vincentius Nathanael. Lahir pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Anak dari Bapak Stefanus Krisnawan dan Ibu Yunita Anastasia. Cucu dari Ibu Lili Nalan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahirannya. Tuhan memberkati. HUT PPK Tabita. Kita akan menyaksikan tayangan video sehubungan dengan HUT PPK Tabita ke-55. Berikut videonya. Giat melayani dalam berkat yang Tuhan. Sobat Tabita, kita mengucap syukur di tahun ini pelayanan Tabita genap berusia 55 tahun. Mari kita usung dengan tema bergiat melayani dalam berkat yang Tuhan beri. Pertama, kami bersyukur untuk berkat kerjasama dengan sahabat yayasan sebagai rekan pelayanan kami. Pada Oktober 2022, sinergi kerjasama antara dua badan pelayanan milik GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, yaitu Yayasan BPTK Krida Wacana dan PPK Tabita terwujud dengan dibukanya Rumah Duka dan Krematorium Tabita Ukrida. Kerjasama PPK Tabita dengan Perkumpulan Husada untuk pengelolaan Rumah Duka Husada,
tetap berlanjut dengan rencana pembangunan fasilitas krematorium di awal 2024. Selain itu, kami bekerja sama dengan mitra-mitra kerja untuk menyediakan fasilitas ruang duka di berbagai lokasi berikut ini. Kedua, kami bersyukur untuk berkat kepesertaan Tabita yang tetap kokoh. Total peserta Tabita sampai tahun 2022 telah mencapai lebih dari 17.000 peserta. Kekuatan ini tidak tercapai dengan sendirinya, namun melalui berbagai giat upaya, seperti membuka booth presentasi di berbagai tempat, digital marketing di berbagai media sosial, hosting seminar online atau webinar. Di balik seluruh kegiatan pelayanan, kami tetap mengingat semangat mula-mula PPK Tabita, yakni untuk melayani sahabat yang kurang mampu, melalui pelayanan kedukaan sosial Tabita. Ketiga, kami bersyukur untuk berkat kesempatan menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas. Mulai dari pilihan paket pelayanan dengan harga terbaik, fasilitas rumah duka yang nyaman, terang, dan bersih, dilengkapi ruang duka dengan kamar istirahat setaraf hotel. Kesediaan berbagai perlengkapan kedukaan bagi keluarga seperti dekorasi, catering, dokumentasi, dan pengawalan yang dijamin profesional. Hingga pada momen akhir yaitu pelayanan pemakaman atau pelayanan kremasi di rumah duka Tabitha Ukrida dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam setiap tahapan, keluarga akan selalu dibantu oleh pemandu Tabitha yang sigap, cekatan, dan profesional dalam melayani. Sobat dan sahabat Tabita, semua pencapaian ini adalah berkat dari Tuhan semata. Dan sebagai ungkapan syukur, kami PPK Tabita berkomitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk Anda sebagai sobat di kala duka. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 28, Nyanyikanlah Tuhanmu, Haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, Haleluya, Haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, Haleluya, Haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya.
puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saat bulan Juli 2023 ini, kita akan belajar bersama tentang diakonia atau pelayanan sebagai salah satu dari tritugas gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Hari Minggu ini kita ditolong oleh Pendeta David Rustandi Surya untuk memahami lebih jauh tentang sukacita memberi. Di awal ibadah kita, Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 7 memberi nasihat. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari kita menyanyikan lagu NKB 122, Ku Ingin Berperangai. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Mari kita sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang sangat mengasihi kami. Pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mengaku kami bukan adalah orang yang suci dan benar, tapi kami orang yang masih kotor dan berdosa. Kami tahu Tuhan banyak kesalahan dan mungkin hal-hal yang kami lakukan, baik itu ucapan maupun sikap kami Tuhan, yang tidak bisa menjadi garam dan terang dunia.
Saat ini Tuhan kami memohon pengasihan-Mu Tuhan. Kami mengakui kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa kasih karunia-Mu. Dan kami tahu Tuhan, setiap hari kami memulai hidup kami Tuhan, ada kemungkinan kami akan berbuat dosa. Dan karena itu Tuhan, kami sungguh memohon pengampunan dan pengasihan-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Ampuni kami sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan dan mendengar suara-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau mau mendengar jeritan hati kami yang sesungguh meminta pengampunan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri di sengsara dan perang percaya yang teguh. Mari umat kita bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dosamu merah, akan putih dan bersih.
yang bersih. Dengar suara mengimbau, hai kembali padaku. Dengar suara mengimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara mengimbau, dengar suara mengimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Hobos. Tes. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear. The Son of God is close, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I'm His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks and the sound of His voice is so sweet. The birds' hearts they're singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I'm His own, and the joy we share
Baik, mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan doa kita. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, Allah yang senantiasa kekal, yang terus menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca, dan biarlah firman ini akan membuka pikiran dan hati kami untuk melakukan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahun uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita tentang sukacita memberi, gitu ya. Ada yang mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Biasanya itu juga bagi para petinju itu paling penting, ya kan? Kalau petinju itu pasti akan selalu mengatakan lebih baik memberi daripada, nah, jadilah petinju. Ya, baik Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita tentang sukacita memberi. Seorang yang bernama Stephen Post berkata demikian: jika saya dapat membawa satu kata bersama untuk selama-lamanya, maka kata itu adalah memberi. Dalam bukunya Good Things Happens to Good People, salah satunya untuk juga bukan mengcounter sih ya, tapi ada buku tentang When Bad Things Happen to Good People. Stephen Post itu membuat When Good Things Happen to Good People. Kenapa? Karena dia pada saat terakhirnya dia mengatakan dalam bukunya adalah seorang yang baik, maka dia akan terus memberi selama kehidupannya. Seorang yang baik, maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya, maka dia akan tetap menjadikan pemberian itu bagian dari hidupnya. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, memberi di sini itu berarti tidak mengandalkan yang namanya imbalan atau balas budi, termasuk kata terima kasih. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus melakukan sebuah pemberian, memberi kepada orang lain, tapi setelah itu orang itu tidak membalas Bapak dan Ibu, lalu Bapak dan Ibu ngedumel atau bilang dia nggak ucapin terima kasih, lalu kita juga mengedumel, dasar nggak tahu diri, udah dibantu juga dan sebagainya, maka Bapak dan Ibu itu bukan pemberian, namanya pinjaman, ya kan? Bapak dan Ibu memberi sesuatu kepada orang lain, mengharapkan orang lain suatu saat pada saat saya sedang susah, bantu saya dong. Saya udah bantu kamu dulu kok. Mulai diungkit.
Udah saya bantu dulu kok, dasar ini dan sebagainya. Itu bukan pemberian, pinjaman. Sehingga kalau kita berpikir tentang sebuah pemberian, pemberian di sini adalah bahkan tidak mengharapkan imbalan atau balas budi. Mengapa? Karena memang kita memberi dengan tulus hati, dengan kerelaan. Kamu mau balas, kamu mau apapun, ya tidak masalah. Karena apa? Karena ini tugas saya adalah untuk memberi. Pun suatu saat ya tentu kita punya pengharapan. Biasanya kan kalau memberikan sebuah bantuan dan sebagainya, kita juga kasih petuah-petuah Bapak dan Ibu ya. Nih saya memberi, nggak harus balikin ke saya. Tapi suatu saat kalau kamu melihat ada orang lain yang kesusahan, bantulah orang tersebut. Nah jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, memberi di sini adalah tidak mengharapkan imbalan dan balas budi. Bapak dan Ibu, apakah pada saat Bapak dan Ibu memberikan persembahan ke gereja mengharapkan sesuatu? Yakin? Atau malah berpikir seperti ini, berikanlah yang banyak untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalas berkali-kali lipat. Amin. Gitu ya. Jadi saya yakin, kita yakin bahwa juga kembali lagi kata-kata di dalam itu, camkanlah yang menabur banyak akan menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Itu bisa terjadi. Tetapi Bapak dan Ibu, pada saat kita katakan pada saat memberikan persembahan itu akhirnya bahwa saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan maka akan memberikan berkali-kali lipat. Ingat, Tuhan itu bukan tempat investasi kita. Tuhan itu bukan tempat dukun untuk menggandakan uang kita Bapak dan Ibu. Harusnya yang harus kita berpikir adalah karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita, tubuh dan darahnya. Apalagi yang lebih baik daripada itu? Karena Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Maka tugas kita adalah memberi yang terbaik juga. Jadi bukan karena saya memberi supaya Tuhan memberikan, tetapi karena saya telah diberi oleh Tuhan, maka saya wajib memberikan yang terbaik. Kalau kita bicarakan tentang sebuah persembahan Bapak dan Ibu, ini sebenarnya hal yang umum. Hal yang umum di dalam setiap agama manapun pasti ada yang namanya persembahan, dan dengan berbagai bentuk jenisnya. Tetapi kalau kita lihat persembahan ini, biasanya ada beberapa yang mengatakan persembahan ini biasanya dilakukan sebagai manusia untuk ungkapan syukur. Kembali lagi, ungkapan syukur untuk pengampunan dosa, atau bahkan juga untuk menyenangkan sesuatu yang kuasanya melebihi manusia. Kalau kita bicarakan tentang sebuah pemberian atau lebih identiknya persembahan di dalam gereja. Lalu bagaimana makna persembahan Kristen? Bapak dan Ibu, makna persembahan Kristen adalah sebuah tindakan dari umat atau jemaat yang menanggapi kasih karunia Tuhan yang dirasakan dalam kehidupannya. Jadi persembahan itu bukan karena saya memberi untuk mendapatkan, give to, supaya gain, enggak. Tapi karena kita sudah diberikan kasih karunia. Sehingga persembahan adalah sebuah tindakan iman kita, bersyukur akan setiap kebaikan kita. Bapak dan Ibu, mengapa kita memberi? Kenapa kita harus bersuka cita memberi dalam kehidupan kita? Karena Tuhan terlebih dahulu memberi nyawanya, memberikan kepada kita. Dia berkorban untuk kita semua. Nah, dasar iman untuk memberi Bapak dan Ibu yang tadi saya juga sudah katakan adalah kasih kepada Tuhan yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kenapa kita harus memberi? Sebenarnya adalah simpelnya adalah karena Tuhan telah memberi, maka kita harus memberi. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Itu yang harus dilakukan. Sehingga kembali lagi persembahan adalah sebuah respon iman kita akan kasih karunia Allah. Itulah kenapa memberi itu harus bersuka cita. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita memberi kadang-kadang terjadi sebuah penolakan, benar kan? Kita sudah memberi, atau pada saat orang yang kita percaya, orang yang kita memberikan pemberian, maka bisa saja mengecewakan kita, bisa saja mengkhianati kita, bisa saja mungkin berbuat jahat kepada kita. Makanya itu kan ada pepatah, air susu dibalas. Pada saat kita sudah memberikan yang terbaik, ada aja yang membuat orang lain, kenapa? Kenapa saya sudah bantu, kenapa seperti ini? Ingat kembali lagi, kalau ngungkit-ngungkit itu pinjaman. Yang namanya memberi, maka kita harus siap.
bisa saja dikecewakan. Pada saat kita memberi, maka bisa saja terjadi penolakan. Pada saat gereja memberi, bisa saja ditolak karena takut kristenisasi. Pertanyaannya, apakah kita berhenti memberi kalau ada sebuah penolakan? Kalau kita berhenti memberi, akhirnya kita berhenti mempercaya orang, maka itu kita akan bertanya, Bapak dan Ibu, bagaimana dengan Kristus? Kristus telah memberikan yang terbaik pada saat dia mau datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan segalanya, tetapi apa yang terjadi? Penolakan. Dia diludahi, dia difitnah, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Pertanyaannya kembali lagi kepada kita, apakah Tuhan berhenti memberikan kasih karunia kepada kita manusia? Tidak. Dia tetap percaya bahwa akan ada sebuah perubahan. Memberi, dan memberi. Disitulah letak kesukacitaan. Ada sebuah pengharapan bahwa suatu saat orang itu mungkin berubah. Kalau nggak berubah ya nggak apa-apa. Masalahnya adalah dari kita, respon iman kita. Bagaimana tugas saya adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik. Ingatlah di dalam 2 Korintus 9 ayat 13 berkata, dan oleh sebab kamu telah tahan uji di dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi bicarakan tentang sebuah pemberian, maka kita harusnya sudah tahan uji. Kita harus siap mental, Bapak dan Ibu. Pada saat kita memberikan yang terbaik, maka bisa saja responnya tidak baik. Tapi jangan berhenti memberi. Jangan sampai kita berhenti bermurah hati. Kembali lagi kita ingat tadi Stephen Paus mengatakan, suatu hal yang paling besar adalah sikap untuk memberi. Karena itu iman kita. Karena Kristus telah memberikan yang terbaik, maka kita wajib memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberi apakah sama dengan beban, Bapak dan Ibu? Siapa yang terbeban setiap memberikan persembahan dengan edaran kantong hijau nanti? Kalau di waktu saya masih pelayanan di Bandung gitu ya Bapak dan Ibu, sebuah pemberian itu sampai terjadi yang namanya kreativitas. Nungguin kantongnya lewat, jadi pas saat lagi dihitung biasanya oleh majelis, itu tiba-tiba ada yang buat origami. Beneran, saya nggak bohong. Dia bilang, ini mungkin dia sambil kan biasanya nyanyi ya, nyanyi persembahan, dan sebagainya. Dia mungkin sambil dengar, loh udah jadi origami. Tangannya tanpa sadar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicarakan tentang sebuah pemberian, apakah memberi itu sama dengan beban? Tentu memberi itu bukan beban, tetapi kita dibebani. Dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14, sebab kamu dibebani. Bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu di dalam gereja atau di dalam negara Indonesia ini, maka kan pasti ada orang yang memang kaya, ada orang yang menengah ke atas, menengah ke bawah, atau ada orang yang memang berada di bawah garis kemiskinan. Maka tugas kita yang diberkati oleh Tuhan, Anda dibebani Bapak dan Ibu. Diberikan beban. Untuk apa? Untuk meringankan, supaya ada sebuah keseimbangan. Sehingga memberi itu memang bukan beban. Jangan jadikan memberi itu beban, tetapi sebuah kewajiban. Mengapa pemberian itu paling penting? Nah, Bapak dan Ibu, di dalam 2 Korintus 9 ayat 12 juga menyatakan kembali, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kalau di dalam Alkitab terjemahan baru 2, di GKI Kota Wisata nanti bulan Agustus akan mulai memakai Alkitab versi TB2, bukan TB1 lagi. Di dalam kalimat ini, ayat ini berkata, sebab pelayanan kasih yang berisikan untuk membaktikan diri, sebuah bakti diri. Jadi di dalam TB2 itu mengatakan bahwa
pelayanan kasih atau pemberian itu adalah membaktikan diri. Sebuah kebaktian. Jadi luar biasanya bahwa pemberian itu adalah cara kita membaktikan diri kepada Tuhan. Betapa pentingnya sukacita dalam memberi. Memang kita dibebani, Bapak dan Ibu, kita punya berkat dari Tuhan. Jangan dikekep begini, Bapak dan Ibu. Dibuka dikit lah. Supaya pada saat air itu ada, kita tetap juga merasakan. Tapi air itu mengalir dari sela-sela tangan kita kepada orang lain. Kita harus menjadikan pemberian itu sebagai sukacita yang luar biasa. Bapak dan Ibu, 2.000 perak berfungsi gak Bapak dan Ibu? Berfungsi untuk setidaknya tukang parkir. Bisa gak 2.000 perak bayar BPJS? Bisa kalau banyak. Bisa gak 2.000 orang membantu orang yang kena cancer? Bisa kalau coba kalau yang ada 10.000 orang atau 100.000 orang atau 1 juta orang nyumbang 2.000 perak aja. Berapa? 2 miliar. Cuma 2.000 perak. Kita dibebani 2.000 perak doang kok. Tapi nyarinya 1 juta orang tapi, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bayangkan kalau kita kembali lagi memberikan ini juga pada saat kita bicarakan tentang sebuah komunitas gereja. Pelayanan diakonia di gereja, Bapak dan Ibu. Pelayanan diakonia itu juga sangat penting. Sama seperti Paulus yang mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka dapat belajar dari jemaat di Makedonia. Di tengah kesusahannya, mereka tetap dapat berbagi orang lain dengan tulus ikhlas. Jadi di tengah gereja misalnya GKI Cipinang Elok bahwa punya sesuatu hal, pemberian. Saya dibebani untuk membagikan supaya sebuah keseimbangan pada saat melakukan pelayanan diakonia kepada orang-orang yang memang pada saat ini sedang mengalami permasalahan ekonomi, kesusahan. Maka kita dibebani oleh Tuhan. Saya percayakan berkat ini untukmu supaya engkau juga berbagi berkat kepada orang lain dengan sukacita. Jangan memberikan sama dengan beban, tapi kamu memang dibebani. Tapi jangan sampai beban itu menjadi beban pada saat kamu membantu orang lain. Tapi hendaklah bersuka cita. Kalau kita tahu Bapak dan Ibu, yang namanya memberi itu adalah uang, tenaga, dan waktu. Nah, persembahan itu bisa uang, tenaga, dan waktu. Tapi orang seringkali berpikir, oh ya sudahlah saya cukup persembahan uang, itu penting, udah cukup. Persembahan tenaga aja lah, berarti nggak perlu uang. Bapak dan Ibu, kalau orang berpikir bahwa gereja itu nggak perlu uang, Bapak dan Ibu nggak menikmati AC, nggak menikmati listrik, kan perlu bayar, gitu ya. Di satu sisi kita juga harus balance dalam hal ini, Bapak dan Ibu. Uang, tenaga, dan waktu. Kalau secara pribadi bagi kita, sebenarnya ini tidak boleh cuma pilih salah satu. Ingat, yang namanya memberi persembahan itu tidak cuma bisa pilih salah satu. Sebenarnya dalam uang, tenaga, dan waktu ini sebenarnya proporsi persenan sebenarnya. Kalau saya anggapnya seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu di sini punya anak umur SMP lah, SMA, apakah proporsi uangnya itu lebih besar pada saat dia memberikan? Lah dia aja belum bisa ngasilin duit kok. Sehingga maka akan ada porsi lebih besar di dalam tenaga. Atau Bapak dan Ibu yang bekerja, uang pasti ada dong, pasti punya. Tetapi kemungkinan waktu itu sedikit karena ada pekerjaan dan sebagainya. Maka porsinya akan harus kita bandingkan gitu ya. Kita harus sesuaikan. Jadi uang, tenaga, dan waktu ini itu adalah sesuai dengan konteksnya kita masing-masing. Dan tidak boleh pilih salah satu sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa membagikan itu dengan benar. Kalau memang kesibukannya begitu luar biasa, maka porsinya memang bisa besar di uang. Tenaga misalnya saya nggak bisa nih jadi ikut pelayanan dan sebagainya dan yang lainnya. Karena kesibukan ini ya saya jadi tidak pasti harus ada. Jadi usher. Atau pada saat pas di hari Minggu. Atau kalau memang banyak waktu Bapak dan Ibu, itu bisa. Apalagi kalau orang yang sudah punya uang, tenaga, dan waktu, itu sangat luar biasa. Mungkin bisa baginya 30%, 33%, 33%, 33%. Jadi tinggal kita memilih Bapak dan Ibu. Pada saat kita ingin memberi, konteks saya di mana? Apakah saya banyak uang? Saya akan memberikan banyak uang. Tapi kalau pada saat ini konteks saya sedang kesulitan dalam hal uang, maka saya akan berusaha
gitu ya, berusaha untuk memperbaiki masalah keuangan saya, tapi saya tidak boleh berhenti pelayanan. Saya bisa memberikan dalam hal tenaga ataupun waktu. Pada saat saya memang secara waktu tidak ada, maka saya berusaha setidaknya saya membantu. Misalnya pada saat panitia Natal dan sebagainya, saya membantu jadi seksi gotong royong, gotong-gotong yang ada. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita tinggal memilih. Pada saat kita ingin bersuka cita dalam memberi, maka memberi kembali lagi adalah kekuatan paling besar di dunia ini. Memberikan yang terbaik selama kita masih hidup, memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya kan, saya sudah pernah berkata bahwa kalau cincin 1000 karat jatuh, ibu-ibu, cincin 1000 karat jatuh ke selokan, dan pada saat itu juga bersamaan suami ibu jatuh ke selokan, mana duluan yang diselamatkan? Cincin apa suami? Suami atau cincin? Suami suruh ngambil cincin. Selamatin suami yang bener dong, ya kan? Nanti suruh suaminya cariin cincin kita. Ya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita memberi, itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kenapa? Karena Kristus telah memberi dengan luar biasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya bersuka cita? Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 ini, bagaimana memberi dengan kerelaan hati, penuh ungkapan syukur dan sukacita. Melalui uang Bapak dan Ibu, melalui tenaga Bapak dan Ibu, melalui waktu Bapak dan Ibu. Bukan hanya untuk di dalam gereja, tapi punya waktu porsi kepada anak-anak. Kadang-kadang anak tidak membutuhkan uang kita, dia membutuhkan waktu kita. Pada saat kita bisa membantu orang tua kita dalam hal waktu ataupun uang ataupun tenaga, tinggal kita pilih sesuai dengan konteksnya kita masing-masing. Tapi dari uang, tenaga dan waktu ini, kelolalah dengan baik. Kelolalah dengan baik. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik terjadi. Oh, saya akan membantu orang itu dengan cara kita pinjol. Itu namanya mempersulit diri Bapak dan Ibu. Tapi kalau memang dalam kondisi saya memang saya tidak bisa untuk membantu secara keuangan, maka saya akan bantu porsi besarnya adalah di tenaga atau waktu. Ini yang harus kita kelola dengan baik. Sehingga pada saat kita bisa mengelola dengan baik dan kita tindak, itu adalah sebuah tindakan iman kita. Dasar iman kita memberi adalah karena Kristus telah memberi yang terbaik untuk kita. Maka berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Persembahan pujian juga dari The Hobos. Ya, tengah aja. Ya, makasih. Tengah dikit ya. Ya, selamat pagi saudara sekalian. Kalau tadi kita dengar Pak Wibowo nyanyi, kan kita nyanyi bareng ya. Lagunya di Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia. Nah, kita nanti nyanyi di bait kedua. Kami akan menyanyi bait pertama. Tapi kami ajak kita semua berdiri nanti ya. Karena setelah itu kan ada pengakuan iman, langsung berdiri ya. Tadi kita udah banyak duduk. Nanti di bait kedua kita nyanyi sambil berdiri. Boleh kan? Goyang-goyang dikit juga boleh. Ya, kita nyanyi Kidung Jemaat 383. Silakan, ada Jessica, ada Pak Bes ini, Besaliel, ada Pak Totok.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan syafaat kita. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin menaikkan syafaat kami berdoa untuk pemerintah dan para pemimpin di setiap daerah, baik kepala daerah Tuhan, baik tingkat kota ataupun tingkat yang paling terbawah Tuhan. Kami yakin para pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, dan setiap jajaran stafnya dan juga para menteri Tuhan. Kami percaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Mampukan mereka untuk bisa menjadi pemimpin yang baik Tuhan. Terkhususnya juga kami berdoa dalam persiapan menjelang pemilu tahun 2024. Kau akan menyertai sehingga proses-proses perencanaan pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan baik, dan pada saatnya kami juga sebagai masyarakat Indonesia Tuhan dapat mulai memilah dan memilih orang-orang yang kami anggap mumpuni untuk menjadi pemimpin dari bangsa ini, sehingga kami yakin dan percaya pada saatnya nanti pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga pemimpin nanti dapat membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk opa, oma, dan warga senior di Persekutuan GKI Cipinang Elok Tuhan. Engkau akan selalu menyertai mereka, Engkau akan selalu menguatkan mereka untuk mereka tetap berserah kepadamu, sehingga mereka bisa tetap sehat, bisa tetap yakin kepadamu Tuhan, dan bisa tetap melakukan pelayanan di dalam kegiatan di GKI Cipinang Elok ini. Kami juga berdoa Tuhan, kami menaikkan doa kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun yang sedang dalam menjalani pengobatan dan sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Urupan Sitompul, Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Ibu Naomi Carolina dan Meuli Hutagalung, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yosefin Hadiwinata, Ibu Berta Marpaung, Ibu Yuni Sinaga, Saudari April, Bayi Jeremy, Bapak Supri Hadi, dan Bapak Erwin Sinaga. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini mereka sedang dalam kondisi fisik yang tidak fit. Kami berdoa agar Engkau akan selalu menyertai, memberikan kesembuhan kepada yang sedang sakit, memberikan hal-hal yang baik Tuhan melalui proses dari pengobatan, dari perawatan ataupun dalam pemulihan Tuhan, sehingga mereka bisa kembali seperti sedia kala, mereka bisa dipulihkan, mereka tetap berserah kepadamu dalam menghadapi sakit penyakit ini Tuhan. Kau akan memberikan kekuatan dan tetap keyakinan untuk mereka yakin bahwa selalu ada mujizat kesembuhan daripadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi PPK Tabita yang berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa agar mereka dapat terus semakin berkembang. Kami bersuka cita untuk setiap perkembangan, sehingga PPK Tabita juga bisa mempunyai tempat yang khusus Tuhan di Rumah Sakit Ukrida. Kami bersyukur untuk setiap hal perencanaan-perencanaan yang ada, sehingga mereka dalam pelayanannya sebagai sahabat di kala duka, mereka bisa memberikan yang terbaik untuk umat, baik dari GKI ataupun yang non GKI Tuhan, sehingga pelayanan mereka di tengah
duka cita, di tengah kesedihan orang yang ditinggalkan, mereka tetap memberikan pelayanan yang excellent, memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang pada saat ini masih terkena bencana alam. Kami berdoa agar perlindungan dan penjagaan Tuhan kepada keluarga-keluarga yang tertimpa musibah tersebut dapat terus Engkau lindungi mereka. Mereka kuatkan Tuhan, dan melalui kami Tuhan, bagaimana kami tetap juga harus sukacita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami yang saat ini terkena musibah permasalahan. Kami yakin dan percaya orang-orang di sekeliling kami pun juga banyak mengalami musibah. Kami sebagai orang yang dibebani Tuhan, yang dipercayakan berkat, kami juga harus berbagi berkat kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap keluarga, setiap pribadi yang dalam mencari pekerjaan Tuhan, yang saat ini sedang dalam menempuh proses pendidikan. Kami berdoa juga Tuhan yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu Tuhan. Kami tahu dalam kehidupan kami akan menghadapi segala tantangan hidup. Tapi kami juga tahu Tuhan, kehadiran-Mu dan kesetiaan-Mu yang terus menjaga kami akan membuat kami bisa tetap yakin dan percaya ada segala sesuatu yang indah menurut-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja, terkhususnya GKI Cipinang Elok. Engkau akan berkati Budiana dan Pak Handri Tuhan dengan bekerja sama dengan para penatua di GKI Cipinang Elok ini. Kami yakin mereka dapat menjadi pemimpin yang menggerakkan dan memberikan inspirasi Tuhan bagi para aktivis juga di GKI Cipinang Elok, sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang ada, melalui dari anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai lansia, mereka memberikan pelayanan yang benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu, memberikan pelayanan dari hati mereka, dan mereka dapat sukacita terus memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk di dalam liturgi persembahan. Adapun persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah berbahagia memberi daripada menerima. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantung persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu, persembahan dapat dikirim ke rekening gereja sebagai berikut.
Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 385, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Mari umat, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan ayat kedua dan ketiga. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan hidup Tuhan untuk memberikan sedikit persembahan kami. Dan biarlah Tuhan yang melihat karena kami memberikan dengan sukacita dan memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan yang terima ini Tuhan, biarlah Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok dapat menggunakannya dengan baik sehingga dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Saya mencoba menyimpulkan sedikit dari apa yang sudah dikhotbahkan oleh
Pendeta David Rustandi Surya. Jadi selama kita hidup ini kita banyak diberikan kesempatan untuk memberi. Ketika kita bangun pagi kita sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk memberi. Dan adalah sangat bahagia biarlah kita menjadi yang memberi daripada yang menerima. Dan yang paling penting lagi ketika kita memberi, hendaklah kita memberi dalam hati yang sukacita. Biarlah kita bisa memberikan sukacita karena itu menunjukkan apa berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, jika waktu kita memberikan dalam keadaan kita susah, gak selalu harus kita selalu memberi itu dalam bentuk uang. Kita bisa membeli dalam bentuk kata-kata semangat, doa, atau kekuatan, atau bantuan apapun. Sama seperti Yesus. Ketika Tuhan Yesus dikirim ke dunia, dia bukan datang untuk memimpin kita menjadi kaya. Tuhan Yesus datang untuk membuat kita selamat, bisa masuk ke surga. Jadi saya berharap jemaat bisa memberi dengan sukacita dan tetap terus mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu NKB 126, Tuhan Memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau teman hormat semu, muliakan Tuhanmu, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan NKB 126, Tuhan Memanggilmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jernih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu teduh sejenak.
Kami kembali mengingatkan pada kegiatan sepekan kita, yaitu sampai bertemu di beberapa kegiatan sepekan kita, dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.